Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, hadirin wal hadirah, jamaah Isya dan Tarwih Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan nikmatnya, dengan hidayah dan inayah Allah jualah, alhamdulillah kita sudah berada di rumah Allah yang mulia ini, menjadi tamu Allah. Kalau sudah menjadi tamu Allah jamaah, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita, maka Allah yang akan menjanjikan kebaikan untuk kita. Kadang-kadang juga Allah yang akan mengangkat derajat kita. Orang yang sudah menjadi tamu Allah, jangankan jadi tamu Allah jemaah, jadi tamu wali kota saja kan manusia biasa itu jemaah. Kita diundang ke Palanta Balai Kota, lalu kita di servis, disiapkan berbuka puasa bersama, kemudian mau pulang dikasih kita umpamanya transport. Senang pada jamaah? Senang jamaah. Atau kita menjadi tamu dari tetangga kita yang kaya umpama, lalu kita dikasih makan, mau pulang nanti juga dikasih transport. Senang pada? Senang. Di masjid ini menjadi rumah, di rumah Allah ini Allah juga menyiapkan itu, tapi makanannya bukan makanan jasmani, tetapi adalah makanan rohani. Dapat transport Ustaz? Dapat. Kapan dapat transportnya Pak Ustaz? Nanti di akhirat kelak. Itu transportnya, kan hebat itu. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi tamu Allah ini. Apa kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi? Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Kaum muslimin ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahku ibu dan bapak para hadirin wal hadirah rahimakumullah.
Ba'aka kini jamaah lai sehat-sehat se. Alhamdulillah. Lalamo ada bersobok na jamaah. Kini rupanya kita bersobok balik. Siapa tahu karena kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur yang panjang yang diberkahi oleh Allah. Ini kan karena umur kita berkah ini, akhirnya kita ketemu. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Ambo calik di dalam masjid ko wajah-wajah takwa yang calon-calon penghuni surga semua ini. Bersih-bersih wajah jamaah sadonya jamaah. Kaum muslimin ibu dan bapak rahimakumullah. Tausiah kita satu ayat saja di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika kami maklumkan kepada kamu, dan apabila kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku kata Allah, maka aku akan tambah-tambah. Dan apabila kamu ternyata diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat itu, banyak rahmat Allah itu, berlipat ganda rezeki yang Allah berikan, ternyata kufur dengan nikmat Allah, ingat kata Allah, sesungguhnya azabku amat pedih. Kita sekarang ini banyak, memang sangat pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus pantas bersyukur, Ustaz? Kalaulah barangkali kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam perjalanan kehidupan kita, tidak mampu kita menghitung jemaah. Banyak nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, tidak seorang pun di antara manusia itu yang sanggup menghitung nikmat Allah. Begitu banyaknya, begitu besarnya karunia Allah kepada kita. Ada nikmat yang terbesar yang kita nikmati sepanjang perjalanan kehidupan kita, jemaah. Nikmat apa itu, Ustaz? Nikmat iman. Ini nikmat terbesar, jemaah. Karena nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, lalu kita adalah menjadi hamba muslim yang mukmin, maka dapat panggilan dan perintah dari Allah untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Yang Allah panggil berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Makanya banyak orang yang masih beragama Islam, kalau kita tanya agamanya apa-apa, agamanya Islam. Mana buktinya beragama Islam? Nyokarwa saku-saku di bagian belakang, keluarlah dompet. Di dalam dompet dikeluarkan salah satu kartu, namanya kartu tanda penduduk. Di situ nama si anu agama Islam. Tapi kadang-kadang ditanya, letalo puasa apa? Tidak tahu. Kerja beratkah Bapak? Tidak, biasa-biasa saja. Sholatkah Bapak? Tidak, katanya. Beragama lain Islam, tapi puasa, sholat tidak sanggup. Itu baru Islam, belum lagi beriman, tidak dapat panggilan Allah. Karena memang karena yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang memang ini iman adalah merupakan nikmat terbesar yang kita nikmati sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Tidak terbayang oleh kita, jamaah rahimakumullah, seumur-umur begini
ternyata belum lagi beriman kepada Allah, ternyata belum lagi rukuk dan bersujud kepada Allah, belum lagi berpuasa, belum lagi berzakat, belum melaksanakan seluruh perintah Allah dan belum meninggalkan larangan Allah. Tapi entah sekarang syukur alhamdulillah kita menjadi soimin dan soimat, kita melaksanakan ibadah puasa laki-laki dan wanita. Alhamdulillah, puasa itu sehat itu ya. Orang yang berpuasa muaranya adalah sehat. Tidak ada begitu ada orang yang berpuasa setelah itu dia kumat penyakit mahnya, tidak. Malah bagus. Menurut kalau untuk orang yang sakit mah hebatnya malah bagus berpuasa, kan hebat itu. Saya juga dulu pernah sakit mah agak berat. Dulu sakit mah bare jam. Setiap sekali 3 jam harus makan. Kini kok kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini 13 jam sekurang-kurangnya. Tidak makan, tidak minum, dan semuanya ditahan, tapi tidak ada apa-apanya. Kalau di luar bulan Ramadan ketika masih dulu sakit mah, setiap 3 jam harus diisi perut. Ini hebatnya puasa itu. Makanya memang karena puasa itu memang adalah untuk orang yang beriman, memang sangat pantas kita syukuri di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Para jamaahku, ibu dan bapak, para hadirin rahimakumullah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? 3 cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, lewat hati. Hati kita tenang menerima rahmat dan karunia Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tenang. Itu yang disebut dengan tawadhu, merasa cukup, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia qanaah? Ini berangkat karena orang tersebut adalah orang tawadhu, orang yang rendah hati, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya dia tenang dan menerima dengan redha, dengan ikhlas, dengan rela. Yang kedua, bersyukur dengan lidah. Lidahnya senantiasa memuji Allah. Ucapan alhamdulillah keluar. Dalam keadaan apapun tetap dia memuji Allah. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rodanya berada di atas, alhamdulillah. Kemudian turun sedikit ke bawah, alhamdulillah. Berada paling bawah rodanya, alhamdulillah. Seorang pedagang dia beruntung, keuntungan dagangannya, ekonominya bagus, keuntungannya banyak, naik ekonominya, uangnya banyak, alhamdulillah. Rupanya di dalam perjalanan kehidupan ini, rupanya dagangannya, rupanya pulang pokok, baun tuang indah, marugi indah, alhamdulillah. Rupanya dagangan merugi, lai alhamdulillah jemaah, lai alhamdulillah, tetap sebenarnya masih tetap alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau dipikir-pikir jamaah rahimakumullah, taruhlah dari segi materi mungkin barangkali agak menurun ekonomi kita. Di dalam perjalanan kehidupan ini masih banyak nikmat Allah yang kita nikmati. Air Allah yang kita minum, makanan yang kita makan, rahmat dan nikmat Allah. Udara yang kita hirup di dalam perjalanan kehidupan ini milik Allah. Tidak ada yang milik kita sebenarnya jemaah, milik Allah semua. Lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur.
dan adalah milik Allah apa-apa yang ada di langit beserta isinya dan apa-apa yang ada di bumi beserta isinya, dan hanya kepada Allah urusan kita kembali, dikembalikan kepada Allah seluruh urusan kita, milik Allah, tidak ada yang milik kita. Semua yang ada bagi kita sekarang adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang kita tempati hari ini amanah Allah, usaha kita amanah Allah, apalagi jam anak dan keluarga yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, amanah Allah, titipan Allah. Ya enggak? Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata kita banyak ilmunya, alhamdulillah, itu adalah titipan Allah, amanah Allah. Kelak kalau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal sudah datang, ini semua harus tinggal. Rumah tinggal, kendaraan tidak bisa dibawa, apa namanya, uang yang banyak di rekening bermiliar itu tinggal, tidak dibawa aja, tidak dibawa aja. Anak tinggal, yang mengantarkan kita adalah amal ibadah menyertai kita sampai ke alam barzah, dan seterusnya adalah ketika berhadapan dengan mahkamah dan pengadilan Allah di yaumil mahsyar. Dan hebatnya lagi jamaah rahimakumullah, walau bagaimana kayanya seseorang, walau bagaimana tingginya pangkat seseorang, walau bagaimana hebatnya seseorang, kalau dia mukmin, kalau dia beragama Islam, ketika dia berangkat datang ajalnya, itu pakaian yang dipakai sama semua, sadonya sama, tidak bedanya. Hanya sekaya-kaya manusia itu pakaian yang dipakaikan kepada orang tersebut ketika dia sudah meninggal dunia, ketika ajalnya sudah datang, adalah kain putih yang tidak berjahit, malah untuk ikatnya diambilkan dari pinggir-pinggir kain kafan tersebut. Itulah pakaian yang kita bawa aja, tidak pakaian yang mewah-mewah kita bawa. Akan mentang-mentang ada orang kaya dipakai setelan jas, dipakai sepatu yang berkilat, kacamata 3 dimensi, lalu dimasukkan ke dalam apa nama itu ya, peci yang mewah sekali, yang seolah-olah luar biasa hebatnya, lalu dibawa, lalu apanya, liang lahatnya dibuat pula semewah mungkin. Seperti itu orang Islam ketika meninggal, hendaknya sama semuanya dan kembali kepada tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sungguh manusia diciptakan, dijadikan dari tanah. Suatu saat nanti akan kembali ke dalam tanah itu sendiri. Yang mengapitnya adalah tanah, depan, muka, di belakang, di atas, di bawah, tanah yang mengapit kita. Lalu apa yang kita banggakan di dalam kehidupan ini? Tidak ada sebenarnya. Oleh karena itu memang sangat-sangat pantas sebagai seorang hamba Allah ketika kita memperbanyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jamaah rahimakumullah, umur kita tidak panjang-panjang, umur kita pendek-pendek jamaah. Kita pedomani saja umurnya Rasulullah jamaah. Rasulullah itu umurnya 63 tahun, tidak terlalu tua aja, di kecen muda indak puluh, tua panah indak puluhnya, pas 63 tahun. Abu Bakar Siddiq sahabat utama Rasulullah 63 tahun. Umar ibnil Khattab terkenal dengan singa padang pasir, dia bertangan besi, malah setan pun takut sama beliau. Beda Jawa jam. Kalau umpamanya di suatu lembah, dalam suatu jalan, Umar itu lewat, kalau iblisnya dia menghindar.
Beda jawabnya. Awak kadang-kadang bisa dinyutur-turin di iblis. Sampai-sampai ke masjid bisa kita diikuti oleh iblis. Digodanya kita sambil sholat gitu. Ya enggak jamaah. Kalau Umar bin Khattab tidak, tapi umurnya cuma 63 tahun. Yang sedikit agak panjang umur sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan, 83 tahun. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga 63 tahun. Dan banyak sahabat-sahabat berikut-berikutnya itu ada yang di bawah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang umur kita biasa-biasa saja. Jadi kalau seandainya ada di antara jamaah yang ingin berdoa kepada Allah, Ustaz, lai boleh berdoa memohon umur panjang Ustaz. Itu biasa saja, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Ustaz khawatir jam kalau berdoa memohon dan meminta umur panjang itu. Kenapa Ustaz? Karena kita khawatir kalau dikabulkan oleh Allah, dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur 350 tahun. Abah kawaknya sepanjang itu umurnya mah 350 tahun ya mah. Entar ba'ala bantu awak tu je. Ambo 50 tahun besok umur lama deko bantuan. Dah sendiri bantu lain. Ya nak. Apalagi kalau umur ambo sampai 350 tahun entar ba'ala kawinkan yang je. Bahaya kalau umur panjang. Makanya yang kita mohonkan, kita minta kepada Allah, berdoalah ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Mana tanda-tanda dan ciri-ciri umur yang berkah itu Ustaz? Ini tanda-tandanya. Kita dekat dengan masjid, menjadi tamu Allah, kita ruku dan bersujud kepada Allah, itu tanda umur yang berkah itu. Umur yang berkah semuanya. Tidak panjang-panjang, apalagi umur Rasulullah itu aja. Kalau orang-orang dulu umurnya memang panjang-panjang. Nabi Adam saja usianya sebenarnya 1000 tahun. Tetapi lantaran ketika itu jamaah rahimakumullah, suatu kali beliau mengibas-ibaskan sayap beliau, maka berguguran beberapa nur dari tubuh beliau. Tapi ada satu nur yang dapat perhatian dari Nabi Adam alaihi salam. Lalu dia tanya kepada Allah, ya Allah, itu nur siapa yang jatuh itu? Itu nurnya Nabi Daud. Berapa umurnya ya Allah? Cuman 60 tahun. Kok pendek betul umurnya? Maka ya Allah, saya wakafkan usia saja 40 tahun untuk Nabi Daud. Maka 1000 dikurang 40 tahun berapa? 960 tahun. Maka lengkaplah 100 umur Nabi Daud dalam sejarah nabi-nabi, sirah nabawiyah, itu umur Nabi Daud 100 tahun. Karena dapat diwakafkan dari umur Nabi Adam alaihis salam. Jamaahku ibu dan bapak rahimakumullah. Lain lagi ceritanya Nabi Musa alaihis salam. Kalau Nabi Musa itu jamaah rahimakumullah terkenal dengan kekuatan yang luar biasa. Badannya tegap, tinggi, besar, lebar bidang bahu, kanannya 6 hasta, kirinya 6 hasta. Jika baralah hebatnya jemaah, kuatnya tuh, tingginya berapa jemaah? Dado tanding zaman kini jemaah. Kenapa kok begitu hebat, begitu besar dan kuat, diutus oleh Allah? Karena yang dihadapi adalah Fir'aun. Fir'aun itu sejarah hidupnya memang hebatnya, kuat, pintar, dan besar. Ya Allah ya Rabbi, maka diutus yang besar pula, yang kuat pula. Dianya Nabi Musa alaihis salam. Rupanya hebatnya lagi skenario Allah adalah, rupanya Nabi Musa ketika masih bayi diasuh di dalam lingkungan istana Fir'aun oleh istri Fir'aun, Siti Aisyah. Hebatnya mah. Rupanya walaupun seorang raja Fir'aun itu adalah yang super kafir, yang kekafiran yang sangat tinggi adalah ana Rabbi, dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan.
tahun tangguh. Ya enggak? Memproklamirkan diri sebagai Tuhan, tetapi punya istri yang soleha. Tetapi istrinya yang soleha itu rupanya dia enggak. Kalau dari segi apa, dia tetap melayani dengan baik-baik sebagai layaknya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Tapi kalau berbicara masalah akidah, nah itu dasarnya lakum dinukum. Nah itu hebatnya, itu istiqomahnya. Nah, kira-kira kita yang sekarang ada enggak seperti Aisyah tuh jemaah? Suaminya seorang super kafir, ternyata dia adalah orang yang saleha, hebat, istrinya saleha, tetapi istiqomahnya luar biasa, mempertahankan akidahnya. Alhamdulillah. Ini karena kita memang sangat bersyukur hari ini, karena tidak begitu kuat, tidak begitu hebat tantangan akidah dan iman kita di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Makanya kita harus bersyukur. Ya, kalau yang ketiga kita cara bersyukur itu adalah dengan membelanjakan sedikit harta kita di jalan Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita bersyukur lalu kita bersedekah, itu tidak percuma itu. Semuanya tercatat. Walaupun sedikit kita bersedekah, umpamanya 1 rupiah, kan sekarang tidak ada uang 1 rupiah itu kan tidak ada. Paling kecil uang sekarang itu kan 2.000. 1.000 itulah paling ketik banget. Ya enggak? Kalau 500 itu tidak ada arti zaman kini. Ya enggak? 1.000 itu paling kecil betul. Tapi kok dapat basidakah itu jamaah rahimakumullah, jangan dikira ya kecil lebih ikhlasnya, penting ikhlasnya Ustaz. Itu sebenarnya kalau menurut saya jamaah, yang besar itu yang paling ikhlas itu. Kenapa demikian? Karena bebannya luar biasa itu. Yang merah dengan apa? Dengan yang hijau, yang hijaunya 1.000 itu yang merah kan 100.000 jemaah. Kira-kira mana yang lebih ikhlas saja? Jangan dikira yang kecil yang ikhlas. Yang besar itu yang paling ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya kalau tidak ikhlas tidak mungkin dia keluarkan dari dompetnya 100.000 dalam rangka bersedekah itu. Itu yang paling ikhlas sebenarnya itu. Jadi oleh karena itu, supaya lebih imbalan lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita kan 700 kali lipat itu. Ya enggak? Apalagi yang dibangun adalah rumah Allah. Selama rumah Allah ini digunakan dalam rangka ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan tetap mengalir kepada orang yang bersedekah berinfak di masjid ini. Ya enggak jamaah? Jadi makanya jangan ditahan-tahan. Ya enggak? Nah, jadi orang yang bersedekah itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau seandainya kita dalam satu hari satu malam, umpamanya kita berbuka cuma dapat air putih dan korma 3 butir. Air putih, korma 3 butir. Lalu sahurnya segitu juga. Sampai berhari-hari seperti itu talu jamaah. Enggak talu aja kalau enggak makan. Ya enggak? Ditahan umpamanya makanan kita. Tidak ada yang akan dimakan di muka bumi ini. Tapi entah ternyata di dalam kehidupan orang mengatakan ekonominya sulit, tapi makanan orang sekarang mewah-mewah jemaah. Ya enggak? Kendaraan orang mewah-mewah sekarang. Kalau zaman dulu jamaah rahimakumullah, di dalam suatu perkampungan komplek perumahan, boleh dia tonjol jari orang nampak pakai oto nah jamaah. Nampak pakai sepeda motor boleh dia tonjol jari kalau dulu jamaah. Jadi oleh karena itu, segini kok menurun bana kini Ustaz. Tidak sebenarnya. Jadi oleh karena itu, kenapa kok bisa terasa? Padahal dia sudah banyak uang, tapi terasa kok tidak punya uang. Ada apa ini? Karena syukurnya kurang. Jadi oleh karena itu, semakin kita bersyukur, semakin ditambah oleh Allah. Tambahan seperti apa yang kita harapkan? Tambahannya adalah berkahnya di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada berkah, rezekinya berkah, uangnya berkah, ekonominya berkah, ilmunya berkah, umurnya berkah. Mudah-mudahan keberkahan itu ada bagi kita karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah lain tak takalok, jamaah tak takalok.
Mbok kira ko adonan takalo. Kalau adonan takalo di masjid kuah atu tando sehat. Di rumah kadang-kadang susah tidur, tapi di masjid mudah tertidur. Tandanya inilah yang perlu kita syukur, tanda sehat badan. Badan sehat itu adalah nikmat Allah itu. Inilah yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nikmat dan karunia Allah. Ambo mohon maaf jamaah, tidak bisa ambo sholat tarawih di sini karena halangan tadi sudah saya sampaikan kepada anak kita ini, imam kita ya, imam siapa tadi? Tadi. Jadi tanyakan saja kepada beliau nanti kenapa ustadznya tidak sholat di sini, karena ada halangan sedikit jamaah rahimakumullah yang harus cepat sampai dan itu mengimami sholat juga. Jadi mengimami orang tua saya dalam keadaan sholat ini. Lain lagi maaf ustadz atau jamaah. Alhamdulillah. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.